Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Pita Hilmiatul Alia in the semester. Di sini saya akan meresu materi tentang language syllabus design. Pada pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan tentang syllabus design dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pertama, tentang silabus adalah sebuah rencana yang berisi tujuan, materi, metode, dan penilaian. Nah, ketika sebagai guru, silabus itu sangat penting karena berfungsi sebagai panduan agar proses pembelajaran lebih terarah. Jika kita mengajar tanpa silabus, maka pembelajaran itu bisa tidak sistematik dan sulit mencapai tujuan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa poin penting dalam silabus desain dalam pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah kita sebagai calon guru harus mempunyai tanggung jawab yang profesional sebagai kurikulum implementer dan juga developer. Artinya guru itu tidak hanya menjalankan kurikulum saja, akan tetapi juga mengembangkan silabus desain agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, poin kedua itu adalah hubungan antara kurikulum dan silabus. Maksudnya, kurikulum itu bersifat umum dan juga berisi tujuan berbesar pendidikan. Nah, sedangkan silabus itu lebih spesifik yang dimana menjelaskan langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi silabus itu tidak bisa dibuat tanpa membuat kurikulum terlebih dahulu. Contohnya, jika kita sekarang dalam itu menggunakan kurikulum Merdeka, maka kita harus silabusnya itu harus sesuai dengan kurikulum Merdeka, atau dalam sekolahnya menggunakan kurikulum A13, maka silabusnya juga harus menggunakan kurikulum 2013. Nah, poin ketiga itu adalah competence based syllabus. Jadi silabus ini itu berfokus pada kemampuan atau keterampilan yang dimiliki siswa setelah belajar. Jadi kompetensi ini berupa kemampuan yang nyata yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu poin keempat. Nah, poin keempat itu adalah komponen silabus. Apa itu? Yaitu untuk tujuan pembelajaran, materi pengalaman belajar, dan juga evaluasi. Nah, semua komponen itu harus saling terhubung agar pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan juga efektif. Poin kelima adalah siapa yang harus mengembangkan silabus. Nah, silabus itu biasanya dikembangkan oleh beberapa kelompok guru. Jadi bukan hanya satu orang saja yang mengembangkannya, dan juga bisa melibatkan MGMP atau para ahli pendidikan. Nah, poin keenam itu atau poin terakhir itu adalah bagaimana langkah-langkah membuat silabus, yaitu pertama harus analisis, menentukan tujuan pembelajarannya, memilih jenis silabus, dan juga menyusun materi. Kemudian setelah itu menentukan metode dan penilaian serta melakukan evaluasi dan revisi. Contohnya metode CLT atau dan yang lainnya. Nah, terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi desain silabus seperti tujuan kurikulum, kemampuan siswa, motivasi belajar, dan juga kompetensi guru. Semua faktor ini harus dipertimbangkan. Kenapa? Agar silabus itu sesuai dengan kondisi nyata di dalam kelas tersebut. Jadi kesimpulannya itu adalah silabus itu adalah bagian penting dalam pembelajaran karena bisa membantu guru dalam merancang kegiatan belajar yang efektif dan juga sesuai kebutuhan siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Rangkuman materi pada pertemuan ketiga ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.